Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita mau bikin putu ayu gula merah. Untuk bahan-bahannya sendiri, di sini aku punya 250 gram kelapa parut. Kemudian tambahkan sejumput garam. Lalu aduk sampai rata. Kemudian kita akan kukus dengan api sedang selama 10 menit saja. Lalu tambahkan sedikit tepung beras. Tepung berasnya sekitar 1 sendok makan saja ya. Kemudian tepung berasnya akan kita aduk-aduk sampai semua rata. Selanjutnya kita akan tutup lalu kita kukus kembali ya. Ini udah rata. Kemudian aku akan nyiapin bahan selanjutnya. Di sini aku pakai 4 butir telur dengan ukuran sedang ya. Kemudian kita akan tambahkan 200 gram gula pasir. Jika teman-teman suka manis, ini takarannya pas. Tapi jika teman-teman kurang suka manis, bisa dikurangin sedikit ya. Gunakan 150 gram gula pasir jika teman-teman tidak suka manis. Lalu semua bahan ini akan kita mixer sampai ngembang, kental, kaku berjejak. Nah, ini udah mulai ngembang, lalu warnanya juga udah berwarna putih. Ini udah sangat kental sekali ya teman-teman. Oh iya, di awal tadi aku nggak pakai SP atau TBM. Jadi ini benar-benar yang murni tanpa campuran SP TBM ya. Lanjut kita akan masukkan terigu sebanyak 200 gram saja. Untuk takaran pertama tadi 100 gram. Kemudian akan kita tambahkan 100 gram kembali. Jadi jumlah tepung terigu yang aku pakai sebanyak 200 gram saja. Mixer dengan kecepatan yang sangat rendah. Lalu usahakan semua rata bercampur ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan santan kental sebanyak 175 ml. Mixer kembali dengan kecepatan yang rendah. Untuk berwarna hijau kita akan menambahkan pasta pandan. Nah, ini udah mulai rata. Lanjut kita akan menambahkan pasta pandan seperti yang aku bilang tadi ya. Lalu kocok kembali. Bisa menggunakan mixer atau pakai spatula. Di sini aku pakai mixer aja karena spatulanya nggak aku pakai. Biar nggak banyak cucian kotor pastinya ya. Jika suka warna yang terlalu hijau boleh tambahkan. Di sini aku nggak terlalu suka dengan putu ayu yang warnanya hijau banget. Maka dari itu aku pakai pasta pandannya sedikit saja. Cukup agak sedikit hijau muda aja udah sangat cantik ya teman-teman. Kalau terlalu warna hijau makanya kayak ngeri gitu. Nah, ini udah mulai rata semua. Kemudian kita akan siapkan loyang. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini aku punya loyang. Tambahkan minyak sedikit untuk membaluri semua permukaan loyangnya. Kenapa dibalur dengan minyak? Biar nggak lengket pada saat kita mengeluarkan putu ayunya nanti.
Untuk lebihan minyaknya bisa kita pindahin ya teman-teman, jangan sampai terlalu banyak minyak seperti ini. Nah ini udah bercampur semua minyaknya, kemudian kita masukkan kelapa yang udah kita kukus tadi. Ini kelapanya udah lumayan dingin karena kita menyiapkan adonan tadi, kelapa udah mulai dingin ya teman-teman. Kita masukkan semua aja lalu tekan-tekan sampai padat. Semua kelapa udah dimasukkan, lanjut masih ditekan-tekan biar benar-benar padat. Nah, jika udah padat seperti ini, kita akan memasukkan adonan kita tadi. Masukkan sebanyak setengah loyang terlebih dahulu. Kemudian langsung kita kukus ya teman-teman. Kukus menggunakan api yang besar. Lalu nanti kecilkan apinya sampai setengah aja. Jadi api sedang. Nah ini udah kita kukus, kita tutup. Kemudian setelah 15 menit hasilnya seperti ini, akan kita tambahkan gula merah. Gula merah kita pakai secukupnya aja. Jika teman-teman suka manis, bisa lebih banyak gula merahnya ya. Tapi saran aku sih jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak dia akan lumah gulanya. Cukup secukupnya aja. Ratakan sampai ke pinggir-pinggir dan ke tengah-tengah. Kita isi bagian yang kosong dengan gula merah tadi. Nah setelah diisi gula merah, kita akan menuangkan sisa adonan ke bagian atas gula merahnya. Kita masukkan semuanya sampai habis. Kemudian kita akan kukus selama 20 menit sampai 25 menit dengan api sedang. Oh iya, di sini saya gunakan loyang 20 cm dengan tinggi sekitar 5 cm ya. Setelah 25 menit ini udah matang, bisa lakukan tes tusuk untuk meyakinkan bahwa semuanya udah benar-benar matang merata ya teman-teman. Dan ini udah kita tes tusuk dan semuanya udah masak. Putu ayu gula merah ala Susi Kitchen udah selesai. Ini benar-benar mudah ya bikinnya. Jika teman-teman mengikuti tutorial yang aku berikan, pasti sukses ya teman-teman. Tampilannya sangat cantik. Di sini ada beberapa bagian yang gula merahnya seperti lumer ya, tapi nggak apa-apa, rasanya makin enak. Lalu kita iris, ini udah dingin. Hasilnya seperti apa teman-teman bisa lihat. Kue putunya lembut, rasanya yang manis. Ini benar-benar Masya Allah enak banget. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.